Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita sudah memasuki bulan April, tepatnya di tanggal 1. Nah, seperti apa harapan kamu di bulan April ini? Kalau harapan saya pribadi, semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Dan semoga kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah. Kita bisa menghadapi bulan Ramadan tanpa ada corona di antara kita, oke? Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di tanggal 1 April. Semoga apa yang menjadi harapan kamu bisa terwujud di tahun 2020 ini. Oke, langsung saja. Ramalan zodiak di tanggal 1 April seperti apa? Kita akan mulai pembacaannya dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Nah, untuk urut-urutannya kalian bisa baca di deskripsi. Zodiak Capricorn itu di menit keberapa dan zodiak Aquarius di menit keberapa. Kemudian untuk urut-urutannya itu saya bacakan secara urut ya. Jadi ini paten permanen. Dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries sampai dengan Scorpio dan yang terakhir Sagittarius. Oke. Oke, langsung saja kita akan bacakan ramalan zodiak di tanggal 1 April tahun 2020. Seperti apa ramalannya? Oke, langsung saja kita akan ambil primary decknya. Ada kartu True of Swords dan ada kartu The Justice. Di sini berkaitan erat dengan yang namanya sebuah keputusan. Sebuah keputusan dan sebuah jalan yang harus ditempuh oleh seorang Capricorn di bulan April tahun 2020. Nah, sepertinya dari akhir bulan Maret kemarin sampai dengan memasuki bulan April tahun 2020 ini sepertinya Capricorn dihadapkan pada situasi yang dilema. Kenapa saya katakan dalam situasi yang dilema? Karena begini, kedua pilihan tersebut berada di dalam kondisi yang kurang sedikit menguntungkan bagi seorang Capricorn. Karena apa? Karena keduanya sama-sama memberikan tekanan yang berat kepada seorang Capricorn. Tetapi di sini kuncinya adalah rasa sabar yang kamu miliki. Jadi ketika kamu hendak memutuskan kemana kamu akan melanjutkan langkah di bulan April tahun 2020 ini, kamu harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Nah, di situ kan ada kartu The Justice yang bisa diartikan semua itu harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Yang mana yang terbaik, yang mana yang buruk, semua harus kamu pertimbangkan. Sehingga ketika kamu hendak menentukan langkah ke depan di bulan April ini pada khususnya, kamu tidak lagi salah langkah seperti di bulan Maret yang kemarin. Kalau kamu salah langkah lagi ya kamu harus berusaha keras untuk bisa keluar dari zona tersebut. Nah, hal itu kan akan kamu pusingkan kalau kamu salah langkah. Jadi mumpung ini masih awal bulan April, kamu harus mempertimbangkan segala sesuatunya itu dengan masak-masak. Maksudnya bukan masak-masak ya, dengan matang-matang, dengan pertimbangan yang matang. Kemudian saran saya untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, secara sisi keuangan maupun pekerjaan kamu, jangan capek lah. Yang namanya rasa sabar itu usahakan jangan sampai. Terkadang memang kesabaran kamu kurang dihargai oleh keadaan, kurang dihargai oleh orang lain, tetapi usahakan dengan semangat kamu yang membara, dengan semangat yang tulus yang kamu punya, usahakan jangan lekas menyerah. Karena apa? Karena kalau kamu menyerah, kamu putus asa, maka semua apa yang kamu korbankan selama ini akan sia-sia. Kamu harus melihat apa yang sudah selama ini kamu korbankan. Jadi asah terus kesabaran kamu dan harus tetap mempertimbangkan segala sesuatunya ketika hendak melangkah. Hal ini yang paling penting, yaitu pertimbangan terlebih dahulu, yaitu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan. Termasuk dalam hal bicara dengan pasangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan asmara untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, usahakan untuk kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan. Karena kalau kamu cepat memutuskan dan tidak kamu pikirkan dampaknya seperti apa, maka yang ditakutkan adalah hubungan asmara kamu akan bermasalah. Nah, hal ini jangan sampai terjadi, apalagi ini masih awal-awal bulan April, jadi jangan sampai hal itu terjadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di tanggal 1 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian ada kartu The Hero Friend. Di sini kalau kita lihat secara keuangan terlebih dahulu, memasuki awal bulan April kondisi keuangan kamu agak sedikit lesu. Kenapa saya katakan agak sedikit lesu? Dengan kondisi parsial yang seperti saat ini terjadi karena wabah, sepertinya kondisi keuangan kamu memang sedang dalam taraf yang turun atau down.
Tetapi di sini kalau bisa saya lihat turunnya itu nggak terlalu signifikan. Jadi masih dalam batasan yang aman lah. Jadi belum masuk zona merah atau red zone dalam kondisi keuangan kamu di bulan April ini. Tetapi yang harus kita akui bahwa di awal-awal bulan April kondisi keuangan kamu itu akan sulit. Nah, ini harus kamu terima dan harus kamu antisipasi. Kesulitan-kesulitan itu berdasarkan pemasukan kamu yang tidak sebanding dengan pengeluaran kamu. Nah, hal ini yang harus kamu antisipasi di minggu-minggu pertama bulan April tahun 2020 ini. Dari sisi asmara, di situ ada kartu The Hero Friend, artinya apa? Artinya kamu dan pasangan kamu itu sama-sama menuju kepada tujuan yang sama. Nah, hal ini adalah hal yang sangat bagus sekali ketika dikaitkan dengan kondisi asmara kamu saat ini. Apalagi buat kamu Aquarius yang ingin menikah di tahun 2020 dengan sama-sama berjuang maju ke depan, sama-sama berusaha untuk mewujudkan pernikahan di tahun 2020 ini, maka progresnya akan melangkah maju ke depan, progresnya akan nyata. Di situ ada kartu The Hero Brand, ada gambar kunci. Artinya apa? Ketika masalah kamu ada, pihak kamu sedang bermasalah atau Aquarius sedang bermasalah, maka kuncinya pasangan kamu bisa memberikan solusi. Begitu pula sebaliknya. Ketika pasangan kamu sedang dalam kondisi banyak masalah, Aquarius juga bisa menjadi solusi bagi masalah dari pasangannya tersebut. Jadi keduanya bisa saling melengkapi dan membuat bulan April ini sepertinya hubungan asmara Aquarius tidak terlalu ada persoalan yang cukup mengancam sebuah hubungan asmara dari Aquarius itu tersendiri. Tetapi kalau saya lihat dari sisi lain, dari sisi general, sepertinya memang ada masalah yang saat ini masih belum bisa diselesaikan dengan baik oleh seorang Aquarius. Nah, masalah ini terkadang adalah pengulangan atau repetition dari masalah-masalah yang sudah berlalu sebelumnya. Terkadang hal ini memang Aquarius pikirannya itu terlalu banyak yang harus dipikirkan. Jadi untuk penyelesaian masalah mungkin agak sedikit terlambat dan agak sedikit tertunda. Tetapi yang harus kamu ingat bahwa dengan adanya masalah yang saat ini kamu hadapi, maka kamu akan menjadi lebih kuat dan akan lebih dekat dengan Tuhan. Karena dengan adanya masalah, kamu selalu mengingat Tuhan. Itu adalah kunci daripada Aquarius di awal bulan April, di tanggal 1 April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu King Knight of Pentacles. Di sini kalau bisa saya lihat, kamu harus memperbaiki diri di bulan April tahun 2020 ini. Kenapa saya sarankan untuk memperbaiki diri? Karena sebelum semuanya terlambat atau sebelum kamu menyesal, kamu harus memperbaiki diri kamu untuk bisa lebih baik lagi. Terkadang apa yang kamu pikirkan itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu pokok. Contohnya, ada orang lain menilai kamu dari luar dan itu terlalu menjadikan beban pikiran kamu. Maka yang harus kamu lakukan ketika ada orang lain yang menilai kamu, maka kamu harus memperbaiki diri. Jadikan itu sebagai acuan untuk memperbaiki diri. Jangan malah mudah baper dan mudah tersinggung. Nah, itu adalah salah satu wujud daripada kedewasaan kamu di bulan April tahun 2020 ini, yaitu dengan memperbaiki diri. Kalau kamu bisa memperbaiki diri di bulan April tahun 2020 ini, maka untuk selanjutnya kamu melangkah maju ke depan itu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu adalah kunci secara general. Kemudian kalau dari sisi keuangan, sepertinya kamu sedang berada dalam taraf yang cukup bagus di bulan April tahun 2020 ini. Kenapa saya katakan dalam taraf yang bagus? Karena di satu sisi kamu mengandalkan pemasukan yang sepertinya juga aware sama kamu. Pemasukan kamu bisa kamu andalkan untuk menunjang kehidupan kamu di tengah partial lockdown seperti saat ini. Kemudian juga pekerjaan kamu merasa agak cukup nyaman dengan pekerjaan kamu saat ini. Jadi untuk sisi keuangan sebenarnya tidak terlalu menjadikan suatu problem di tanggal 1 April tahun 2020 ini. Akan tetapi dari sisi asmara, di situ ada kartu Ace of Swords. Sepertinya salah satu di antara Pisces ini sedang berusaha keras untuk hubungan asmaranya. Tetapi di sini kalau saya lihat, seorang Pisces itu berusaha sendirian atau berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan asmara seorang Pisces tersebut. Jadi seakan-akan yang berusaha keras untuk mempertahankan hubungan asmara seorang Pisces adalah Pisces sendiri. Jadi pasangannya itu lebih cenderung cooling down, calm down gitu. Jadi agak kurang Pisces kadang menilai pasangannya itu agak kurang peduli dengan hubungan asmara mereka saat ini. Jadi seakan-akan yang berusaha sendiri adalah Pisces itu sendiri dengan hubungan asmara, dengan kondisi yang saat ini adanya adalah Pisces berjuang sendirian di dalam hubungan asmara Pisces di tanggal 1 April
tahun 2020 ini. Selanjutnya setelah zodiak Pisces ada zodiak Aries. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian ada kartu Two of Wands. Di sini kalau bisa saya lihat, kamu jangan memikirkan kegagalan-kegagalan kamu di bulan Maret yang kemarin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sukses kamu itu berawal dari hari ini dan masa depan. Nah, yang terjadi kemarin harus kamu jadikan pelajaran, bukan kamu pikirkan terus-menerus dan malah menjadi beban pikiran. Kenapa hari ini kamu harus fokus dengan hari ini dan masa depan? Karena dengan hari ini adalah pondasi yang kuat untuk kamu bisa menuju kepada masa depan kamu. Kalau hari ini pondasi kamu goyah, bagaimana masa depan kamu bisa dipastikan akan aman? Maka dari itu kamu harus tegas terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu menuruti rasa malas kamu. Kalau bisa saya katakan, kamu jangan terlalu menuruti hawa nafsu kamu. Kamu harus mempush diri kamu sebaik-baiknya. Karena dengan hari ini kalau bisa membangun pondasi yang kuat, maka untuk menuju kepada kesuksesan itu akan sangat nyata sekali di tahun 2020 ini. Akan tetapi berbanding terbalik, jika kamu menuruti rasa malas kamu, menuruti hawa nafsu kamu, menuruti keinginan kamu, maka jangan harap bahwa kesuksesan kamu di tahun 2020 ini akan kamu dapatkan. Semua itu tergantung kepada diri kamu sendiri, termasuk dalam urusan asmara. Kalau di dalam urusan asmara bisa saya lihat Aries ini cukup banyak berjuang dan cukup banyak berkorban. Begitu pula dengan pasangannya. Tetapi yang menjadikan suatu masalah adalah bukan suatu pengorbanan tersebut, tetapi rasa saling menghargai pengorbanan satu sama lain. Contohlah pengorbanan yang kecil-kecil saja. Nah, yang kecil-kecil itu harus dihargai. Karena kalau yang kecil-kecil itu tidak dihargai, bagaimana bisa menghargai hal yang lebih besar lagi, terutama di dalam kondisi hubungan asmara seorang Aries di bulan April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di tanggal 1 April tahun 2020. Setelah zodiak Aries, kemudian ada zodiak Taurus. Di awal bulan April ini ada kartu Two of Wands dan ada kartu The Devil. Kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Taurus, harus diawali dengan rasa kewaspadaan yang tinggi atau rasa kehati-hatian yang tinggi. Kenapa saya katakan harus berhati-hati di awal bulan April ini? Karena jika kamu masih terus menuruti keinginan berpikir yang berlebihan atau istilahnya overthinking, maka kamu nggak akan bisa berkembang untuk maju ke depan. Karena pikiran kamu hanya stagnan di situ saja. Pikiran kamu hanya negatif di situ saja, di lingkaran itu aja. Jadi untuk melangkah maju ke depan atau berpikir overthinking itu akan menghambat kamu untuk melangkah ke depan. Contohnya, seharusnya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dengan cepat dan bisa melangkah maju ke depan. Tetapi ketika pikiran kamu itu overthinking, maka masalah itu akan seputar itu aja dan berkutat di situ aja, nggak selesai-selesai. Makanya akan menghambat langkah kamu untuk melangkah ke depan. Nah, hal ini yang seharusnya tidak boleh terjadi buat kamu yang punya zodiak Taurus di awal-awal bulan April tahun 2020. Nggak boleh, pokoknya overthinking itu harus dikurangi. Kemudian kewaspadaan lain adalah kewaspadaan dalam hubungan asmara. Kenapa saya katakan kewaspadaan dalam hubungan asmara? Karena sepertinya akan ada emosi yang akan memuncak di bulan April ini. Entah kapan meledaknya, tapi sepertinya akan ada emosi di dalam hubungan asmara yang memuncak. Jadi usahakan untuk bisa saling stay safe di dalam hubungan asmara kamu, saling menghargai, saling berkomunikasi, dan harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Kalau itu semua tidak bisa kamu lakukan, maka kemungkinan besar hubungan asmara kamu akan berada di dalam taraf yang cukup memprihatinkan di awal bulan April tahun 2020 ini. Oke? Kalau dari sisi keuangan pun juga harus ada kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Sepertinya di awal bulan April banyak sekali tanggung jawab kamu yang harus diselesaikan dengan yang namanya uang. Entah itu bayar cicilan, entah itu memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, entah itu membantu teman kamu hutang sama kamu dan sebagainya. Sepertinya di awal-awal bulan April kondisi keuangan kamu akan sangat diribetkan oleh hal-hal itu semua. Jadi semua adalah tergantung kamu bagaimana kamu bisa memanajemen kondisi keuangan kamu saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di awal bulan April, tepatnya di tanggal 1 April tahun 2020. Oke, setelah zodiak Taurus kemudian ada zodiak Gemini. Ada kartu Ten of Cup dan ada kartu Ten of Pentacles. Oke, di sini sepertinya bulan April akan menjadi bulannya Gemini. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada kartu Ten of Pentacles, berarti secara rezeki, secara keuangan
Gemini sangat baik sekali di bulan April ini, ada pemasukan dari penghasilan utama, ada pemasukan dari penghasilan tambahan, dan ada bantuan dari banyak orang tentang kondisi keuangan seorang Gemini. Jadi jangan heran ketika memasuki di awal-awal bulan April, zodiak Gemini ini sepertinya kondisi keuangannya akan sangat baik sekali, akan sangat membaik. Nah, hal ini yang harusnya kamu syukuri. Dengan kondisi keuangan kamu yang saat ini sedang membaik, maka kamu harus bisa yang namanya bermanfaat bagi sesama kamu dan bisa mengatur kondisi keuangan kamu dengan membuat skala prioritas apa aja kebutuhan yang harus kamu penuhi di bulan April tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi asmara, di situ ada kartu Ten of Cup, sepertinya akan ada suatu kebahagiaan di dalam hubungan asmara kamu. Nah, hal ini kan berkaitan erat dengan sifat Gemini yang selalu terlihat dominan di dalam sebuah hubungan. Nah, hal ini sepertinya aura positif di dalam hubungan asmara Gemini itu berkaitan erat dengan yang namanya Gemini bisa memanajemen emosi. Jadi ketika Gemini itu emosi dengan pasangan, Gemini itu bisa memanajemen agar emosi itu tidak melukai hati pasangannya. Sehingga hubungan asmara Gemini bisa saya pastikan di tanggal 1 April tahun 2020 ini akan mengawali sebuah hubungan asmara yang tidak bermasalah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di tanggal 1 April tahun 2020. Setelah zodiak Gemini, untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian ada kartu Five of Cup. Di sini seperti apa komparasinya dua kartu ini? Sepertinya kamu berada di dalam suatu keadaan yang memang agak cukup berat ya, kalau bisa saya katakan agak cukup berat. Kenapa bisa saya katakan agak cukup berat? Sepertinya kamu berada dalam situasi burnout gitu loh, dalam situasi banyak tekanan, banyak beban, banyak masalah yang saat ini sedang memunculkan kekacauan di dalam kehidupan kamu. Ditambah lagi dengan wabah COVID-19 yang menambah kekacauan, keruwetan di dalam kehidupan kamu. Kamu berusaha untuk menghadapi banyak sekali masalah. Five of One, kamu berusaha sekali menghadapi banyak sekali masalah yang menyerang kamu, tetapi yang apa ya, kamu banyak sekali masalah, kamu menyelesaikan ini sendirian dan kamu serasa di dalam sebuah tekanan yang hebat, sehingga kamu agak sedikit stres, agak sedikit tertekan, agak sedikit terganggu dengan segala hal. Maka dari itu nggak heran kalau aktivitas harian seorang Cancer di awal bulan April ini agak sedikit terganggu. Jadi pikirannya agak cenderung pesimistis, jadi agak ada pikiran pesimis, pikiran negatif, pikiran pesimis, dan dampaknya akan lelah secara fisik maupun secara fisik maupun secara psikis ya. Jadi Cancer, kamu harus cukup bersabar ya. Menghadapi bulan April ini kamu harus cukup bersabar. Perasaan kamu yang tertekan ini, waktu kerja kamu yang berantakan, ini semua pasti akan ada akhirnya, akan ada muara akhirnya, akan ada penyelesaiannya. Usahakan di awal bulan April ini kamu agak cenderung cooling down, calm down, tahan diri. Kenapa saya sarankan harus tahan diri? Karena kalau kamu nggak bisa menahan diri, maka masalah ini akan terus menyebar. Sebenarnya yang jadi permasalahannya itu bukan permasalahannya tersebut, bukan pokok permasalahannya tersebut, tetapi penyebaran masalahnya. Sama seperti virus. Jadi yang jadi pokok adalah penyebarannya, bukan masalahnya. Kalau kamu bisa meminimalisasi penyebaran masalah tersebut, maka kamu nggak akan di dalam kondisi depresi, nggak akan di dalam kondisi stres, nggak akan di dalam kondisi tertekan. Usahakan untuk tetap berserah diri kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan tempat kamu meminta, tempat kamu memohon, hanya kepada Tuhan. Hanyalah Dia Sang Pencipta yang tahu bagaimana kehidupan kamu kemudian. Oke? Urusan asmara nggak usah dipikirkan dulu. Kamu selesaikan dulu segala persoalan kamu terlebih dahulu. Kalau persoalan ini semua bisa kamu selesaikan, maka baru kamu boleh mikir asmara. Karena kalau kamu mikirin asmara terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini semua gitu loh. Jadi intinya kamu hari ini harus semangat, harus sabar, dan terus semangat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di tanggal 1 April tahun 2020. Setelah zodiak Cancer, kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Six of Wands dan kemudian ada kartu 20 Karma. Di sini artinya apa? Artinya segala bentuk usaha kamu itu sepertinya selalu salah gitu loh. Selalu saja salah dan selalu saja membuat pasangan kamu itu tidak jadi apa ya? Istilah Jawanya ora kepeneran gitu loh, nggak jadi hatinya seorang pasangan kamu gitu loh. Jadi seolah-olah apa yang kamu lakukan itu salah di mata pasangan kamu gitu loh. Ibarat kata kamu bernafas aja salah di hadapan pasangan kamu. Jadi semua yang kamu lakukan sepertinya akan terlihat salah di depan pasangan kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Sabar bro, kamu harus sabar bro. Pokoknya di bulan April ini kamu harus banyak-banyak sabar. Karena apa?
Karena sepertinya bukan hanya dari sisi asmara aja, dari sisi yang lainnya, secara keuangan, pekerjaan, karir dan sebagainya, sepertinya di bulan April ini ruwet sekali. Kenapa saya katakan ruwet? Karena banyak hal yang sepertinya sengaja untuk memancing emosi kamu. Apalagi Leo, kalau emosinya sudah terpancing itu ngeri banget bro, ngeri banget marahnya, ngeri banget. Ibarat kata kayak Ultraman itu ya, Ultraman meluluh lantakkan kota itu. Jadi Leo, usahakan di bulan April ini kamu harus take down yang namanya emosi. Kalau kamu bisa men-take down yang namanya emosi, maka kamu nggak akan terpancing dari yang namanya emosi. Memang rasanya pengen marah, rasanya pengen berontak, tetapi kalau kamu menuruti itu semuanya, ada semuanya malah akan semakin kacau. Dan kalau semuanya kacau, maka kehidupan kamu juga akan berdampak itu loh. Impactnya akan ke kehidupan kamu. Jadi harus lebih banyak bersabar dan jangan menuruti yang namanya emosi. Meskipun kamu terlihat salah di hadapan pasangan kamu dan di kehidupan kamu sepertinya memancing emosi kamu, usahakan untuk terus bersabar. Karena sabar itu adalah kunci utamanya. Memang sabar itu ada batasnya, tetapi saya yakin Leo di tanggal 1 ini bisa memanajemen yang namanya rasa sabar dan rasa emosi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Di hari ini tanggal 1 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Shadow Set, waspada ya, dan ada kartu The Tower. Oke. Kartunya komparasinya agak sedikit negatif ya kalau bisa saya katakan. Sebenarnya sih gini, kamu prinsipnya gini aja lah, seperti apa kamu dilahirkan itu adalah sebuah takdir gitu loh. Seperti apa masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, anggaplah itu juga sebuah takdir gitu loh. Jadi kamu nggak bisa memilih masalah. Kamu nggak bisa memilih masalah yang mudah, nggak bisa memilih masalah yang sedengan kayak sebuah game, nggak bisa. Kamu nggak bisa memilih masalah itu sesuai dengan level amatir, beginner, terus top player, profesional, dan superstar, itu nggak bisa. Yang harus kamu lakukan adalah ya bersahabat dengan yang namanya masalah itu. Menyelesaikan masalah itu memang membuat kamu pikiran berlebihan, membuat kamu stres, membuat apa yang saat ini kamu bangun serasa sia-sia. Tetapi yang namanya masalah, setiap manusia pasti punya masalahnya masing-masing. Termasuk kamu di awal bulan April ini banyak sekali masalah. Nah, masalahnya ini karena apa? Karena di bulan Maret yang lalu kamu belum tuntas menyelesaikan masalah kamu, sehingga masalah di bulan Maret masih berdampak di bulan April tahun 2020. Nah, ini karena apa? Sering yang namanya menyepelekan masalah. Maka dari itu jangan sering yang namanya menyepelekan. Kalau kamu masih sering menyepelekan, ya hasilnya seperti ini. Berada dalam tekanan, berada dalam fase yang tidak menguntungkan, berada di dalam fase yang cukup melelahkan secara fisik, secara pikiran dan sebagainya. Sehingga kamu merasa harapan kamu agak cenderung rontok atau rubuh. Nah, hal ini seharusnya bisa diatasi dengan apa? Satu, menerima bahwa masalah adalah bagian dari proses kehidupan kamu. Udah satu dulu aja. Kalau satu bisa kamu selesaikan, nanti saya lanjutkan di hari berikutnya. Menghadapi masalah, kamu harus ingat bahwa masalah adalah bagian dari proses bertumbuhnya sebuah harapan, sebuah cita-cita, sebuah impian. Untuk menuju sebuah harapan, sebuah impian, itu pasti ada masalah untuk mewujudkan ke sana. Untuk menuju ke sana pasti banyak masalah. Begitu pula kamu juga harus memahami bahwa masalah adalah proses kamu untuk hidup. Jadi kalau kamu bisa menyikapi masalah itu dengan baik, maka kehidupan kamu nantinya pasti akan baik. Yang namanya masalah itu digunakan untuk menaikkan level derajat kamu. Nah, masalah kamu ini kan macam-macam. Hubungan asmara kamu jadi masalah juga, menjadi pikiran kamu, menjadi beban kamu, menjadi apa ya, seolah-olah kalau hubungan asmara kamu bermasalah, yang lainnya juga ikut bermasalah. Nah, hal ini yang seharusnya tidak boleh. Memilah-milah masalah itu boleh, tapi kamu harus punya skala prioritas. Jadi masalah kehidupan kamu dulu dah yang harus kamu selesaikan, jangan masalah asmara. Masalah asmara itu urusan belakangan. Kalau masalah yang lainnya bisa kamu selesaikan, baru deh kamu ngurusin urusan asmara. Karena urusan asmara saat ini di awal bulan April tidak terlalu berdampak serius kepada kamu, percaya deh. Oke, termasuk untuk masalah keuangan itu yang harus lebih utama daripada masalah asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari ini tanggal 1 April tahun 2020. Setelah zodiak Virgo, buat kamu yang punya zodiak Libra, ada kartu Queen of Cup dan ada kartu Nine of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan kamu harus percaya terhadap kemampuan diri kamu di bulan April ini wabil khusus. Kenapa saya katakan wabil khusus kamu Libra harus percaya pada kemampuan kamu di bulan April ini? Karena
kamu punya kemampuan yang hebat. Tetapi itu apa ya? Kemampuan hebat kamu itu tertutupi karena kamu terlalu malas untuk mengeksplor diri kamu gitu loh. Jadi seakan-akan kamu ini punya kemampuan yang hebat, tapi kamu itu nggak menyadari bahwa kamu punya kemampuan yang hebat. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu jadikan suatu pertanda bahwa hari ini, awal bulan April ini, kamu harus mengasah kemampuan kamu. Karena kalau kamu bisa mengasah kemampuan kamu, bukan tidak mungkin di bulan April ini akan menjadi bulan yang kamu banget gitu loh. Harapan-harapan kamu akan terwujud di bulan April ini. Ibarat kata kamu itu seringan apa ya, bermalas-malasan. Padahal kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk mewujudkan impian dan harapan kamu. Untuk soal rezeki sebenarnya banyak sekali kekhawatiran daripada rezeki kamu di tengah kondisi parsial lockdown seperti saat ini. Tetapi kalau bisa saya lihat, untuk urusan rezeki nggak usah terlalu kamu khawatirkan berlebihan. Percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan tuh pasti akan menjamin rezeki kamu gitu loh. Kemudian untuk urusan asmara juga sebaiknya kamu nggak usah terlalu neko-neko. Kenapa saya katakan nggak usah terlalu neko-neko? Karena ya, kalau kamu tuh neko-neko, yang ada hubungan asmara kamu tuh akan bermasalah gitu loh. Biarkan aja seperti ini mengalir, kalau salah ya diperbaiki, kalau baik yang dilanjutkan. Jadi nggak usah terlalu neko-neko dulu lah untuk hubungan asmara Libra di tanggal 1 April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di tanggal 1 April tahun 2020 ini. Setelah Libra, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Death dan kemudian ada kartu The Magician. Memang banyak masalah yang saat ini sedang kamu hadapi Scorpio. Tetapi ada juga keajaiban yang membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, masalah yang saat ini terjadi itu karena apa? Karena kamu tidak bisa menyetop datangnya masalah. Jadi kamu sudah tahu nih bahwa ini datang akan menimbulkan masalah, tetapi kamu membiarkan. Sehingga kalau setelah kamu biarkan, masalah ini semakin lama semakin membesar dan membesar. Untungnya keberuntungan kamu di bulan April ini sangat banyak atau sangat ada gitu loh. Ada kartu The Magician, ada keajaiban, ada keberuntungan dari sisi apapun itu, termasuk dalam sisi keuangan. Ada suatu keajaiban dalam sisi keuangan. Kemudian dari sisi asmara juga, seharusnya hubungan asmara kamu itu bermasalah, tetapi karena ada keajaiban, maka ibarat kata pasangan kamu itu bisa memaklumi kesalahan kamu. Tetapi kamu juga harus sadar diri. Ketika kamu minta maaf sama pasangan kamu terhadap suatu kesalahan, kamu juga harus mengubah kesalahan tersebut. Jangan kamu minta maaf terus kesalahannya diulang-ulang lagi, minta maaf lagi, diulangi lagi, jadi nggak boleh seperti itu. Tetapi yang harus kamu waspadai adalah sepertinya akan ada teman kamu yang jahat sama kamu. Itu yang harus kamu periksa ya. Sepertinya akan ada teman dekat kamu yang akan berbuat jahat sama kamu. Jadi akan mempengaruhi kondisi pertemanan kamu terutama di bulan April tahun 2020 ini. Nah, itu yang harus kamu waspadai. Jangan sampai hubungan kamu secara pertemanan itu renggang hanya karena masalah-masalah tersebut. Tetapi memang ada juga teman kamu yang ada niat jahat sama kamu. Jadi itu semua harus kamu antisipasi. Jangan sampai niat jahat teman kamu itu tersalurkan. Karena kalau niat jahat teman kamu itu tersalurkan, maka ya ada kamu akan dalam kondisi yang cukup repot ke depannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di tanggal 1 April tahun 2020. Kemudian yang terakhir, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Ten of Wands dan kemudian ada kartu Three of Wands. Sepertinya kamu di bulan Maret yang kemarin, kamu menyadari bahwa banyak sekali beban dan tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Apalagi memasuki bulan April, semakin banyak yang namanya tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Nah, untuk memikul tanggung jawab yang besar ini, kamu juga perlu tenaga yang kuat, tenaga yang hebat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut satu persatu. Nah, karena kalau kamu dari satu persatu masalah itu lama, kamu selesaikan 3/3. Jadi kamu selesaikan, maka di situ ada kartu Three of Wands gitu loh. Nah, 3 itu apa aja? 3 masalah itu apa aja? Di tanggal 1 April ini atau di minggu pertama bulan April, 3 masalah ini adalah masalah keuangan. Bagaimana kamu sedang bersusah payah untuk bisa memanajemen keuangan kamu, manajerial keuangan kamu supaya bisa bertahan sampai dengan akhir bulan April tahun 2020. Karena apa? Karena dengan kondisi seperti ini, kamu harus pandai-pandai yang namanya mengatur kondisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah masalah asmara. Jangan sampai timbul masalah baru di dalam kehidupan asmara kamu. Karena kalau sampai masalah asmara itu timbul di dalam kehidupan asmara kamu, maka bukan tidak mungkin akan mempengaruhi aktivitas harian kamu.
Nah, yang ketiga adalah berkaitan erat dengan aktivitas harian. Kalau aktivitas harian seorang Sagittarius ini lancar, maka yang lainnya tidak ikut lancar. Jadi Sagittarius ini orangnya masih belum bisa mawas terhadap sebuah masalah. Jadi ketika ada masalah, salah satu pasti akan ada pengaruhnya di kehidupan Sagittarius yang lainnya. Masalah di hubungan asmara, keuangan pasti akan bermasalah juga. Masalah di keuangan, aktivitas harian juga bermasalah. Jadi seperti itu Sagittarius masih belum bisa yang namanya memanajemen yang namanya masalah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di bulan April, di tanggal 1 April tahun 2020 ini. Selanjutnya buat kamu yang lahir di tanggal 1, seperti apa ramalan kamu di bulan April ini? Ada kartu Pack of Swords dan kemudian ada kartu The Hermit. Sepertinya ada penyelesaian masalah yang baik. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Pack of Swords artinya kamu sedang berada di dalam fase yang cukup berjuang luar biasa untuk menyelesaikan berbagai persoalan kamu. Kemudian ada kartu The Hermit, adanya seorang penerang di dalam kehidupan kamu. Kenapa bisa dikatakan sang penerang? Ibarat kata kamu hidup di dalam sebuah lembah kegelapan, kemudian ada secercah cahaya yang menerangi kamu, membangkitkan kamu daripada kegelapan tersebut. Jadi ibarat kata di bulan April ini buat kamu yang lahir di tanggal 1, sepertinya kamu berada di dalam situasi yang bagus untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan kamu yang saat ini sedang kamu hadapi. Secara keuangan pun juga masalah keuangan kamu setidaknya masih bisa diatasi dengan baik. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan secara overthinking, secara berlebihan di dalam kondisi keuangan kamu. Kalau untuk urusan asmara, kamu sepertinya tidak terlalu mengambil pusing. Kenapa saya katakan tidak terlalu mengambil pusing? Karena istilahnya kamu tuh udah lost, nggak rewel gitu loh. Urusan asmara kalau dia mau diajak berjuang ya yuk, kalau misalkan dia sudah menyerah ya sudahlah, berarti kamu memang nggak pantas buat saya gitu. Jadi seperti itu ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 1. Oke? Sudah saya bacakan ke-12 zodiak ya, untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi. Buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa bro untuk di subscribe channel Zodiak Harian, karena Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di Facebook fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Jadi jangan lupa di subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau yang mau request silahkan tulis di komentar, yang mau curhat silahkan kirim di pesan ya, secara pribadi boleh, mau konsultasi gratis pribadi boleh, tidak dipungut biaya spesial pun. Dan saya mohon maaf apabila saya di dalam pembacaan kali ini agak sedikit nyeleneh, agak sedikit banyak kesalahan dalam berkata-kata, jadi saya mohon dimaafkan. Ada lebihnya tolong dikembalikan, ada kurangnya saya dimaafkan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Jadikan bulan April adalah bulan yang terbaik di kehidupan kalian. Oke, jadikan bulan April menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang sudah terlalui. Selamat menikmati bulan April. Semoga wabah bisa segera hilang. Kita bisa menikmati bulan puasa dengan sukacita, dengan tetap menjunjung semangat yang tinggi bahwa semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, stay safe. Jangan lupa cuci tangan setiap hari, pakai hand sanitizer, syukur-syukur pakai masker. Kalau nggak pakai masker sensi, pakai masker kaos nggak masalah. Yang penting bisa meminimalisasi penyebaran virus kampret ini. Virus kampret, maaf ya, bukan kampret ya. Virus, pokoknya virus iki lah, oke lah, oke. Sampai jumpa.